Media Korea Selatan soroti kinerja Shin Tae-yong. Penyerang timnas Vietnam, Nguyen Tiên Linh, optimis mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022. Melawan skuad Garuda, Nguyen Tiên Linh menjelaskan jika pelatih Park Hang-seo sudah memiliki taktik khusus. Apalagi kedua tim sudah bertemu di babak penyisihan grup pada Piala AFF 2020. Dia optimis semua pemain akan bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal pada laga ini. Indonesia adalah tim yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia tampil bagus, tapi timnas Vietnam akan memiliki taktik sendiri untuk melawan Indonesia. Mudah-mudahan seluruh tim tampil bagus di semifinal mendatang, kata Nguyen Tiên Linh. Menjelang bertemu di semifinal Piala AFF 2022, faktanya timnas Indonesia masih mempunyai dua pemain penghancur mimpi timnas Vietnam. Jelang laga hidup mati tersebut, timnas Indonesia memiliki bekal berharga untuk mengalahkan Vietnam. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki dua pemain berpengalaman yang pernah mengalahkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2016. Kedua sosok tersebut adalah dua pemain berposisi bek tengah, yakni Hansa Muyama dan Fahrudin Arianto. Keduanya merupakan pemain yang tergabung di skuad timnas Indonesia era Alfred Riedel di Piala AFF 2016. Kala itu, timnas Indonesia lolos ke partai final Piala AFF 2016 setelah menyingkirkan Vietnam di semifinal. Pengalaman tersebut jelas menjadi modal berharga bagi keduanya, dan bahkan timnas Indonesia berharap kembali menaklukkan Vietnam di babak 4 besar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bekerja keras demi membuat skuad Garuda kembali jadi tim kuat di Asia Tenggara. Prestasi Shin Tae-yong yang paling terlihat adalah bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20 2023. Namun pelatih berusia 52 tahun ini masih ingin membuktikan diri, yakni membawa timnas Indonesia jadi juara di Piala AFF. Pasalnya skuad Garuda belum pernah menjadi juara di ajang tersebut. Media Korea Selatan Chosun juga menyoroti perubahan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Dia sukses membawa skuad Garuda yang didominasi pemain muda menembus babak final pada Piala AFF 2020. Hal ini sekaligus menepis keraguan atas pilihan pemain Shin Tae-yong saat itu. Selain itu, permainan timnas Indonesia juga mengalami perubahan dengan permainan cepat dan efektif. Park Hang-seo mengaku optimistis mengakhiri kutukan timnas Vietnam yang tak pernah menang melawan timnas Indonesia di Piala AFF selama 26 tahun. Menurut dia, permainan skuad Garuda berkembang sangat jauh, apalagi dengan kehadiran para pemain naturalisasi. Timnas Indonesia adalah runner-up Piala AFF. Menyaksikan mereka bertanding, saya melihat mereka banyak berubah, kata Park Hang-seo. Vietnam belum pernah menang dari Indonesia selama 26 tahun atau sejak edisi pertama turnamen. Meski begitu, Park Hang-seo menyebut bahwa dirinya tidak peduli dengan catatan pertemuan tersebut. Dia percaya diri bisa memutus kutukan tersebut karena pada beberapa laga terakhir timnas Vietnam lebih mendominasi. Saya yakin Vietnam bisa menang melawan Indonesia di semifinal, tutur Park Hang-seo. 4 tim yang sukses lolos ke semifinal yakni timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Timnas Indonesia punya ranking FIFA terendah dibandingkan 3 semifinalis lainnya. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ke-151 FIFA per 22 Desember 2022. Vietnam menjadi tim terkuat dalam daftar semifinalis Piala AFF 2022. Vietnam juga jadi satu-satunya tim di ASEAN saat ini yang menempati peringkat di atas 100 besar dunia. Saat ini, Vietnam menempati peringkat ke-96 dunia. Vietnam bakal jadi lawan timnas Indonesia pada ajang semifinal nanti. Ranking kedua ditempati oleh timnas Thailand. Juara grup A Piala AFF 2022 tersebut saat ini menempati posisi ke-111 ranking FIFA. Sementara Malaysia menyusul di peringkat ke-145 FIFA. Per timnas Indonesia, Nado Argawinata dinilai tak mengalami cedera serius, yakni hanya memar otot. Namun pelatih Shin Tae-yong masih meragukan kiper berusia 25 tahun tampil lawan Vietnam. Jelang menghadapi laga ini, timnas Indonesia diragukan bakal bisa diperkuat oleh kiper andalan skuad Garuda, Nado Argawinata.
Dokter Syarif Alwi atau yang akrab disapa Papi menjelaskan bahwa tak ada cedera serius. Menurutnya, Nado hanya mengalami cedera memar pada ototnya dan tak ada masalah serius. Walaupun Papi mengaku bahwa masih perlu diobservasi lagi dalam 2 hari ke depan. Meski memastikan Nado tak mengalami cedera serius, Sintayong tak bisa menjamin penjaga gawang timnas itu bisa main. Menurutnya, ia akan melihat kondisi Nado nantinya.